pertama kita akan membahas mengenai pemuaian panjang pada zat padat. Jadi, pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Jadi, ketika suatu logam itu kita panaskan, maka akan mengalami pertambahan panjang. Gitu. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jadi, L0 itu adalah panjang logam sebelum dipanaskan. Nah, setelah itu, logam itu dipanaskan dengan menggunakan lilin, dan logamnya akan bertambah panjang. Pertambahan panjangnya itu namanya delta L. Jadi, yang segitiga itu dibacanya delta. Artinya adalah selisih panjang atau perubahan panjang. Ketika kita memanaskan beberapa jenis logam yang berbeda, misalkan aluminium, kemudian tembaga, dan juga besi, apakah semua logam tadi mengalami pertambahan panjang yang sama? Nah, jawabannya adalah tidak, karena pemuaian pada benda itu dipengaruhi oleh bahan penyusun benda tersebut. Jadi nanti untuk bahan yang berbeda, pertambahan panjangnya juga akan berbeda, karena mereka memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Koefisien muai panjang itu disebut dengan alfa. Jadi yang kayak huruf A yang di dalam kurung itu dibacanya alfa. Nah, koefisien muai panjang atau alfa itu adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, berikut ini ada beberapa data koefisien muai panjang dari beberapa bahan. Seperti kaca biasa, ada kaca Pyrex. Kalau kaca Pyrex itu yang biasanya digunakan di laboratorium. Kemudian ada aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Mereka punya koefisien muai panjang atau alfa yang berbeda-beda. Berdasarkan video yang telah kalian lihat tadi, antara besi dan tembaga ketika dipanaskan dengan waktu yang sama, si tembaganya akan mengalami pertambahan panjang yang lebih besar daripada besi. Hal ini dikarenakan tembaga punya koefisien muai panjang atau alfa yang lebih besar daripada besi. Nah, kalau dilihat lagi pada tabel yang ada di atas itu, koefisien muai dari besi itu adalah 0,00012 per derajat Celcius. Sedangkan yang tembaga, koefisien muai panjangnya adalah 0,00017 per derajat Celcius. Jadi lebih besar koefisien muai panjang dari tembaga. Makanya ketika dipanaskan, tembaganya akan bertambah panjangnya lebih besar daripada yang besi.
Jadi, selain dipengaruhi oleh koefisien muai panjang, pertambahan panjang suatu benda itu juga dipengaruhi oleh kenaikan suhu, panjang awal, dan juga panjang akhir. Nah, berikut ini adalah persamaan matematis untuk menghitung pertambahan panjang benda. Rumusnya bisa dilihat di segitiga istimewa di bawah ya. Jadi misalkan kita mau menghitung delta L. Berarti delta L-nya kita tutupi, berarti tinggal yang bawah, L0, alfa, dan delta T. Mereka posisinya saling bersebelahan, artinya saling dikali. Berarti mencari delta L itu adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Gitu. Sedangkan misalkan kita mau menentukan alfa. Berarti alfanya kita tutupi, berarti rumusnya jadi delta L dibagi L0 kali delta T. Gitu. Dan seterusnya ya. Untuk keterangannya bisa kalian lihat, kalau delta L itu berarti pertambahan panjang atau perubahan panjang, kemudian L0 itu panjang mula-mula, alfa itu koefisien muai panjang, dan delta T itu perubahan suhu. Kalau perubahan suhu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Kalau perubahan panjang berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal tentang pemuaian panjang. Perhatikan soalnya. Sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai suhu 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi itu sebesar ini, berapakah panjang besi setelah dipanaskan? Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Sepotong besi sepanjang 50 cm, berarti ini panjang awal besinya ya. Berarti kita bisa menuliskan L0-nya itu adalah 50 cm. Kemudian dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Berarti kita tahu T1-nya itu adalah 30 derajat Celcius dan T2-nya itu adalah 70 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang. Ini adalah koefisien muai panjang, simbolnya adalah alfa. Alfanya adalah 0,0000012 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah panjang besi setelah dipanaskan. Berarti yang ditanyakan itu adalah panjang akhir besinya. Berapakah panjang akhir besinya? Oke, dari sini dulu, dari T1 dan T2 kita memperoleh delta T. Delta T itu rumusnya adalah T2 dikurangi T1. Berapakah delta T-nya? Delta T-nya berarti 70 dikurangi 30. Berarti kita peroleh delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Lalu tinggal kita masuk ke rumus ya. Kita cari dulu pertambahan panjangnya. Untuk mencari pertambahan panjang, kita menggunakan rumus delta L sama dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Nah, L0-nya berapa? 50. Alfanya 0,000012 dan delta T-nya adalah 40. Oke. Setelah itu tinggal kita kalikan biasa saja. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 0,024 cm. Kenapa cm? Karena panjang awal yang kita gunakan tadi L0-nya itu dalam satuan cm. Berarti delta L-nya juga dalam satuan cm. Lalu kemudian berapakah panjang besi? Panjang akhirnya. Panjang akhir itu diperoleh dari panjang awal ditambahkan dengan pertambahan panjangnya. Panjang awalnya itu adalah 50 cm ditambah pertambahan panjangnya 0,024. Jadi kita peroleh hasilnya 50,024 cm. Seperti soal nomor 2. Panjang sepotong kawat logam setelah dipanaskan pada suhu 75 derajat adalah 6,00264 meter. Nah, jika panjang kawat pada suhu 35, kan ini lebih rendah ya ini ya. Ini lebih rendah, berarti ini yang mula-mula adalah 6 meter. Maka tentukanlah nilai koefisien muai panjang logam tersebut. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama, perubahan suhu semula 35 jadi 75. Berarti 40 derajat Celcius. 75 kurangi 35 ya. Panjang mula-mulanya 6 meter. Dapat dari sini. Jadi harus teliti baca soal ya, karena disebutkan pertama, belum tentu itu pertama.
Karena kalau dilihat dari kejadiannya, pertama lebih dingin, yaitu 35 derajat. Sebenarnya 35 derajat nggak dingin-dingin banget ya, kayak suhu tubuh kita. Kemudian terakhir 75 derajat. Makanya ini jadi yang kondisi awal, ini jadi kondisi yang akhir. Panjang akhirnya 6,00264. Dari situ kita bisa cari pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya adalah selisih dari nih. Ini dikurangi ini. Ketemunya 0,00264 meter. Dan kemudian kita bisa cari langsung alfanya pakai rumus yang tadi kita sudah siapkan. Bukan pertambahan panjang di sini, tapi koefisien muai panjang. Alfa sama dengan delta L bagi L0 kali delta T. 0,00264 yang di sini 6 meter 40 derajat Celcius. Ini semula kayaknya rumit ya. Ini paling nanti kita kaliin aja dengan di belakang koma ada 5 digit berarti 100.000 masing-masing kali 100.000. Nah, jadinya kayak gini. Ini saya kalikan dulu jadi 240. Di sini saya kalikan 100.000 berarti tinggal 264. Yang di sini nolnya jadi dari 1 jadi 6. Terus saya bagi dengan 24. Karena kebetulan 264 dibagi 24 bisa ya, yaitu 11. 11 bagi sejuta berarti 0,000011 per derajat Celcius. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video yang lain lagi. Bye. Misalkan ada sebuah benda yang berbentuk lempengan dan dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian pada kedua sisinya. Nah, pemuaian yang seperti itu disebut dengan pemuaian luas. Contohnya pada plat logam. Kalau di pemuaian luas itu memiliki koefisien muai yang disebut dengan koefisien muai luas, atau disimbolkan dengan beta. Nah, beta itu sama dengan 2 kali alfa, atau 2 kali koefisien muai panjang. Gitu. Jadi misalkan di soal itu nggak diketahui koefisien muai luasnya berapa atau betanya berapa, berarti kita cari sendiri dengan mengalihkan 2 kali alfa. Untuk rumus pemuaian luas ini bisa kalian lihat di sebelah kanan. Jadi di sini rumusnya hampir sama dengan yang di pemuaian panjang tadi, cuman di sini hurufnya bukan L lagi, tapi diganti dengan huruf A. Karena yang L tadi kan adalah panjang. Kalau luas itu sekarang hurufnya A. Jadi kalau untuk menghitung pertambahan luas, berarti rumusnya delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Delta A itu adalah pertambahan luas, A0 itu luas awal, kemudian beta itu adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Gitu. Soal berikutnya ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada sekeping aluminium yang panjangnya 40 cm dan lebarnya 30 cm. Oh, ini berarti aluminium itu berupa lempengan ya. Berarti nanti kita akan menggunakan koefisien muai luas. Dan di sini juga udah ada clue-nya ya. Jika koefisien muai luas segini, tentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Panjangnya itu adalah 40 cm. Dan lebarnya itu adalah 30 cm. Kemudian T1-nya itu 40 derajat Celcius, T2-nya itu adalah 140 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai luas. Koefisien muai luas simbolnya adalah beta. Betanya adalah 0,00005 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah luas keping aluminium setelah dipanaskan. Berarti kita mencari luas akhirnya berapa. Nah, karena ini pemuaian luas, berarti kita menggunakan rumus pemuaian luas yang simbolnya A ya. Kita mencari dulu pertambahan luasnya berapa. Delta A sama dengan A0 dikalikan beta dikalikan delta T. Nah, luas awalnya itu berapa? Kita belum tahu ya luas awalnya. Luas awal ya berarti diperoleh dari ini. Panjang kali lebar, berarti A panjang kali lebar. Berarti kita peroleh A-nya adalah 40 dikalikan 30. Berarti hasilnya adalah 1200 cm kuadrat. Oke.
Dari sini kita juga bisa memperoleh delta T. Delta T adalah T2 dikurangi T1, berarti hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Kita masukkan ke sini. A0-nya itu adalah 1200, betanya itu adalah 0,00005, delta T-nya itu 100. Maka kita peroleh hasil 6 cm kuadrat. Terus kemudian luas akhirnya berapa? Luas akhir itu diperoleh dengan menambahkan luas awal dengan pertambahan luasnya. Luas awalnya itu adalah 1200 ditambah pertambahan luasnya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 1206 cm kuadrat. Untuk benda-benda 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, contohnya seperti balok, kubus, bola, dan lain sebagainya, itu akan mengalami pemuaian ruang ketika dipanaskan. Nah, pemuaian ruang atau pemuaian volume itu memiliki koefisien muai 3 kali besarnya koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai ruang atau koefisien muai volume itu disimbolkan dengan kayak huruf Y gitu, tapi dibacanya adalah gamma. Nah, gamma itu besarnya adalah 3 kalinya alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Gitu. Terus rumusnya juga hampir mirip sama yang tadi, cuman diganti huruf V. Jadi delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Gitu ya, sebenarnya rumusnya sama, cuman diganti. Yang pertama tadi, kalau pemuaian panjang itu hurufnya L, kalau pemuaian luas itu hurufnya A, kalau yang pemuaian volume itu hurufnya V. Gitu, sama koefisien muainya, ada alfa, beta, dan juga gamma. Balok besi berukuran 20 cm x 15 x 10 cm dipanaskan dari suhu 28 derajat Celcius sampai 83 derajat Celcius. Berapakah volume balok setelah mengalami pemuaian? Di sini berarti kita menggunakan pemuaian volume ya, karena ini ada balok besi, berarti bendanya berupa benda dimensi 3. Berarti kita mencari pemuaian volume. Kita tulis dulu saja yang diketahui apa saja. 20 cm x 15 cm x 10 cm, berarti itu panjangnya 20 cm, lebarnya itu adalah 15 cm, dan tingginya itu adalah 10 cm. Kemudian suhu awalnya T1-nya itu adalah 28 derajat Celcius, T2-nya itu adalah 83 derajat Celcius. Lalu ada lagi alfanya ya, koefisien muai panjang. Ingat, ini koefisien muai panjang ya. 0,00012 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume akhirnya berapa. Oke. Dari sini kita bisa memperoleh volume awal balok dulu. V0, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan saja 20 dikali 15 dikali 10. Hasilnya adalah 3000 cm kubik. Lalu dari sini kita bisa memperoleh delta T-nya juga. Delta T, T2 dikurangi T1. 83 dikurangi 28, hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Oke, karena di sini kita mau mencari pemuaian volume, berarti yang digunakan itu bukan alfa, karena alfa ini adalah koefisien muai luas. Kita menggunakannya adalah gamma. Gamma itu diperoleh dari 3 kali alfa. Berarti 3 dikali 0,00012. Hasilnya adalah 0,00036 per derajat Celcius. Gini. Oke, langsung saja kita mencari delta V-nya. Pertambahan volumenya berapa? Delta V rumusnya adalah V0 dikalikan gamma dikali delta T. V0-nya itu adalah 3000. Gamanya itu adalah 0,00036, delta T-nya 55. Kita kalikan biasa, hasilnya adalah 5,94 cm kubik. Kemudian volume akhir itu berarti volume awal ditambah dengan pertambahan volume. Volume awalnya adalah 3000
ditambah dengan delta V-nya 5,94. Berarti hasilnya adalah 3005,94 cm kubik. Jadi tadi kan udah Ibu kasih contoh soal latihan untuk pemuaian panjang, luas, dan juga volume. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman kalian, coba kalian kerjakan 6 buah soal latihan ini di buku catatan kalian. Nanti buku catatannya kita kumpulkan saat tatap muka ya, jadi nanti akan Ibu nilai dari buku catatan kalian. Jadi harus dikerjakan ya.